Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari Ayo Media Indonesia ingin menjelaskan tentang tata cara pencetakan kartu ujian, kartu ujian UMP3KIN 2020. Jadi seperti biasa, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengunjungi website UMP3KIN dengan memasukkan SIP dan PIN-nya. Ini adalah tampilan website UMP3KIN. Kita akan login, tetapi di sini kita sedikit memahami tentang website ini. Di sini ada muncul menu baru, yaitu aplikasi ujian. Nah, ini adalah aplikasi ujian untuk mendownload aplikasi ujian, baik itu menggunakan komputer, desktop, ataupun menggunakan smartphone atau HP. Jadi sini sudah muncul aplikasi ujian ya, atau menu baru. Oke. Di sini kita sudah mempersiapkan sebuah SIP dan PIN untuk login. Ini menggunakan akun siswa. Nanti pada saat sudah kita klik login dari menggunakan SIP dan PIN ini, maka tampilannya akan muncul seperti ini dia. Nah, ini adalah tampilan dari data siswa yang sudah difinalisasi. Jadi siswa ini sudah mengisikan biodata secara lengkap dan benar, tidak ada masalah. Sudah mengisikan foto scan rapot kartu siswa, sudah tidak ada masalah. Sekedar gambaran bahwasanya rapot siswa yang diupload itu adalah rapot kelas 11 semester 1 ya, agar tidak terjadi kebingungan, yaitu kelas 11 semester 1 atau kita sering sebut adalah semester 3. Dan di sini juga udah diisikan nilai mata pelajaran untuk 3 semester, ada semester 1, semester 2, dan semester 3. Ada kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, dan kelas 11 semester 1. Dan di hari ini, tanggal 9 Juli 2020, itu menu untuk cetak kartu sudah muncul di bagian paling bawah ya. Ini dia menu untuk cetak kartu di bagian paling bawah. Oke, kita akan coba klik cetak kartu. Jadi ini muncul kartu ujian UMP3KIN. Nah, di sini muncul, dan nanti di paling bawah itu ada menu untuk klik cetak ya. Menu kembali sama klik cetak kartu ujian. Silakan lakukan cetak kartu ujian. Tetapi sebelum kita melakukan cetak kartu ujian, kita masih bisa kembali untuk mengecek data-data kita. Pastikan data-data yang kita masukkan itu benar, dari mulai biodata siswa. Biodata siswa ini bisa dirubah di tampilan ubah data. Selain dari tampilan ubah data itu seperti nama dan data-data lainnya, itu bisa dirubah melalui permintaan bantuan ke helpdesk atau ke panitia UMP3KIN jika ada data yang mau kita rubah tetapi tidak masuk dalam perubahan data yang bisa dilakukan oleh siswa, sehingga kita harus melakukan perubahan data dengan menghubungi panitia UMP3KIN melalui helpdesk yang tertera di websitenya UMP3KIN, yaitu di paling bawah. Ini adalah helpdesk UMP3KIN. Silakan hubungin helpdesk UMP3KIN jika kita mengalami kendala dalam perubahan data-data kesalahan kita. Oke, yang berikutnya, foto siswa. Silakan juga lakukan perubahan foto siswa jika terjadi kesalahan pada saat penguploadan foto siswa. Karena foto siswa ini adalah rujukan utama pada saat pelaksanaan ujian UMP3KIN secara daring online. Karena nanti kita akan memfoto diri kita sebelum melakukan ujian yang sesungguhnya. Jika nanti terjadi perbedaan foto, itu bisa mempengaruhi atau bisa menghambat kita untuk melakukan ujian. Yang berikutnya itu pendidikan SMA sederajat. Jadi data-data yang harus dicek itu adalah yang pertama adalah biodata siswa ya. Biodata siswa pastikan tidak ada masalah. Yang kedua, foto siswa pastikan tidak ada masalah. Dan yang ketiga itu pendidikan SMA sederajatnya tidak ada masalah. Pendidikan pesantrennya sudah terisi dengan benar. Informasi ujian CBTSSI-nya sudah terinput juga dengan benar. Scan rapotnya juga sudah masuk dengan benar, yaitu scan rapot pengetahuan, halaman pengetahuan pertama dari kelas 11 semester
1 atau semester 3. Jika di seluruhnya ini sudah baik dan benar cara pengisiannya sampai dengan input nilainya, di sini ada input nilai sini sudah kita periksa dengan benar, kita bandingkan dengan nilai rapot sesungguhnya, maka kita bisa melakukan pencetakan kartu dengan catatan A, B, C sampai G ini datanya sudah benar, karena kalau sudah dicetak kartu tidak akan bisa dirubah data. Jadi panitia masih mempersilahkan walaupun sudah finalisasi kita semalam, tetapi masih bisa melakukan pencetakan kartu. Sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu pencetakan kartu. Jadi di bagian paling bawah itu ada tombol untuk kartu ujian. Kita klik tombol untuk kartu ujian, maka di sini akan muncul kartu ujian kita. Di sini terdiri dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, dan halaman 7 ya. Ada 7 halaman. Kita cetak kartu, kita klik. Nah, di sini kalau langsung mau kita cetak, kita tinggal pilih jenis printernya ya. Tapi kalau seumpamanya kita mau menyimpan dulu, kita simpan menjadi bentuk file PDF. Nanti kita bisa simpan dan kita bisa cetak kapan-kapan selama kita masih menyimpan file tersebut dan kita ada koneksi printer. Tapi kalau pada saat kita mendownload belum ada koneksi printer, maka kita pilih penyimpanan menjadi file PDF. Tetapi kalau sudah langsung ada printer yang terkoneksi dengan komputer yang pada saat ini sedang kita buka kartunya, kita bisa langsung mencetak. Oke, di sini kita coba simpan kartu ujian ini. Kita beri nama, kita simpan di My Dokumen semuanya. Di sini kita kasih nama kartu ujian UMPTKIN 2020. Oke, kita save, simpan. Nah, coba kita buka tadi datanya di My Dokumen. Di sini ada tadi kartu ujian ya. Nah, ini dia kartu ujian. Nah, di sini terdiri dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8. Ada 8 halaman ya. Dan kalau kita lihat ukurannya, di sini ukurannya adalah A4 ya, ukuran A4, atau nanti bisa disesuaikan untuk cetak menggunakan wartu ya. Nah, di sini dia. Nah, ini kalau kita perkecil, nah, ini ukuran kertasnya adalah ukuran kertas quarto. Beda antara quarto sama folio itu ukurannya. Kalau umpamanya folio itu lebih panjang, kalau quarto itu lebih pendek sedikit dia. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya. Kalau umpamanya sudah kita cetak kartu dan kita sudah simpan menjadi file PDF, kita akan memahami tata cara ujiannya. Jadi tadi diulang kembali ya, untuk pencetakannya di kertas A4 atau kertas quarto sama seperti pencetakan kartu SBMPTN di kertas A4 atau kertas quarto, dengan catatan tanpa harus merubah isian data-data atau mengedit data-data dari kartu tersebut. Oke, kita akan memahami tentang tata cara ujian daring online SSI CBT UMPTKIN. Nah, di kartu ini sudah bisa kita pastikan bahwasanya ujiannya itu online ya, tidak datang ke kampus. Karena perbedaannya di sini tidak tertera lokasi ujian. Tetapi kalau kita cek di kartu ujian yang lama, admin punya contoh kartu ujian yang lama. Ini adalah kartu ujian tahun 2019. Di kartu ujian tahun 2019 itu tertera lokasi ujian, tetapi untuk di kartu ujian 2020 lokasi ujiannya itu tidak tertera ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini tidak ada lokasi ujian. Di sini hanya tertera panitia lokal, Panlok, yaitu IAIN Kerinci Jambi. Tetapi kalau di kartu yang 2019 itu nanti tertera lokasi ujian. Sedang proses membuka ya, nanti kita akan jelaskan. Ini sudah terbuka. Oke. Nah, ini adalah contoh kartu ujian tahun 2019. Ini bisa dicek ya, di sini ada 2019 di sini. Oke. Nah, di sini ada lokasi ujian. Nah,
Sedangkan di kartu yang baru ini tidak ada lokasi ujian. Jadi sudah dipastikan ujiannya itu adalah di rumah ya, di rumah masing-masing untuk ujian UMPTKIN 2020. Nah, yang perlu dipahamin, jadwal ujian ini terdiri dari 2 jadwal. Yang pertama adalah jadwal uji coba. Di sini ini jadwal uji coba, dan juga ada jadwal ujian yang sesungguhnya. Ya, jadi nanti pada saat menjelang pelaksanaan ujian sesungguhnya, siswa itu memiliki jadwal untuk uji coba aplikasi yang telah diinstal, ya, telah diinstal di komputer atau di HP. Yaitu contoh siswa ini mendapat uji cobanya itu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 pukul 13.50 sampai dengan 15.40. Jadi untuk uji cobanya itu juga ditetapkan oleh panitia UMPTKIN, ya. Nah, di sini ada jadwal uji coba dan ada jadwal ujian. Tetapi siswa ini yang sesungguhnya ujian itu nanti adalah di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 13.50 sampai 15.40, ya. Di sini tidak tersampaikan lagi tentang sesi, ya. Di sini langsung jangan ditanyakan lagi tentang sesi berapa, hari apa, langsung aja lihat kartu. Di sini tertera langsung hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 13.50 sampai 15.40. Jadi tidak tergantung kepada sesi lagi karena ini ujian daring online. Oke, seperti itu dia. Nah, ini kita akan memahami tentang tata tertib untuk mengikuti ujian SSI-nya, ya. Jadi peserta menyiapkan perangkat ujian paling lambat 20 menit sebelum tes dimulai. Jadi pada saat menjelang tes yang sesungguhnya 20 menit sekitar pukul 13.40-an itu siswa itu, atau lebih nyamannya di jam 1 itu siswa tersebut harus sudah memastikan perangkat ujiannya itu sudah ready, ya. Memastikan perangkat ujian paling lambat 20 menit sebelum tes dimulai. Jadi siapkan perangkatnya, baik itu laptop, komputer desktop, smartphone atau HP. 20 menit menjelang jadwal ujian harus sudah ready. Peserta harus melakukan registrasi dengan cara login paling lambat 10 menit sebelum ujian. Nah, untuk loginnya itu paling lambat 10 menit sebelum ujian harus sudah login. Jadi di 13.40 siswa tersebut harus sudah login, ya. Karena nanti keterlambatan 15 menit maka siswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian. Tapi kalau masih terlambat 14 menit saja, itu siswa masih bisa ujian dengan catatan tidak diberikan waktu tambahan, ya. Toleransi keterlambatan 15 menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu. Dan pada saat terlambatnya sudah lebih dari 15 menit, maka siswa tersebut dianggap gugur. Peserta wajib menggunakan aplikasi ujian SSI CBT saat mengikuti ujian. Aplikasi ini bisa di-download di websitenya UMPTKIN di Puin aplikasi ujian. Nah, ini dia, ya, aplikasi ujian. Bisa di-download di sini. Nanti tinggal pilih mau download aplikasi ujian versi komputer atau mendownload versi ujian dengan menggunakan HP. Yang berikutnya, peserta wajib melakukan physical distancing, yaitu pada saat ujian itu harus jaga jarak dengan siapapun dengan radius 3 meter selama ujian berlangsung. Tidak diperkenankan seorang bersama peserta ujian. Jadi pada saat ujian tidak diperkenankan ada orang di sekitar lokasi ujian atau di sekitar peserta ujian itu dengan radius jarak 3 meter, ya, tidak boleh. Peserta wajib mengenakan pakaian dengan atasan kemeja polos dan bawahan warna gelap. Jadi ditentukan oleh panitia bahwasanya pakaian dengan atasan kemeja polos, ya, bebas warna apa tetapi harus polos, dan bawahan atau celana itu menggunakan warna gelap. Tidak perlu ditanyakan yang aneh-aneh, pastinya hanya diminta kemeja polos dan bawahannya itu berwarna gelap. Yang ke-8, peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan orang di sekitar tempat tes, ya. Jadi pada saat ujian itu langsung kita dipantau melalui webcam atau kamera handphone kita. Jadi seolah-olah kita pada saat ujian itu sedang selfie, ya, sedang dilihat oleh panitia ujian lokalnya. Di sini seperti disampaikan tadi, panitia yang akan mengontrol itu adalah panitia dari IAIN Kerinci Jambi. Silakan cek masing-masing untuk panitia lokalnya. Tidak boleh menerima atau memberikan sesuatu kepada orang sekitar tempat tes. Jadi sama sekali tidak boleh berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar tempat pada saat kita melakukan tes. Kita tidak boleh keluar dari jangkauan kamera,
tidak boleh keluar tempat tes, tidak boleh membaca referensi yang bersumber dari manapun, tidak boleh menyediakan referensi atau sumber bahan dari sumber manapun, tidak boleh merokok selama ujian, dan peserta tidak mematuhi tata tertib dari 8 poin ini, maka peserta dianggap gugur. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Nanti akan kita buat tutorial lebih detail lagi tentang tata cara, alur, dan tata tertib mengikuti ujian SSI, CBT, UMP3IN. Nanti di sini juga akan kita jelaskan tentang tahapan-tahapannya, yaitu mengunduh aplikasi, menginstalnya. Nanti kita buat tutorial cara menginstalnya. Mungkin nanti jika ada kendala-kendala bisa kita komunikasikan. Nanti juga akan ada ujian dengan jadwal uji coba untuk menguji coba apakah kemampuan HP kita sanggup ataukah kemampuan laptop kita sanggup, jaringan komputer kita sanggup, jaringan HP internet kita sanggup, dan nanti pelaksanaan ujian sesungguhnya dan pengumuman hasil UMP3IN. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.